pada 2010 ada referendum yang mengubah konstitusi Turki. Presiden Turki yang sebelumnya dipilih parlemen jadi dipilih langsung oleh rakyat. Dan di tahun 2014 harusnya dia pensiun jadi Perdana Menteri, Erdogan maju di Pilpres dan akhirnya dia menang. Erdogan jadi presiden yang sebenarnya waktu itu masih peran yang terbatas, simbolis. Sampai kemudian ada kudeta di Turki tahun 2016 yang mengerikan bagi Erdogan. Karena Erdogan hampir digulingkan oleh kelompok militer dan mantan sepupunya, Fethullah Gulen. Tapi kelompok Erdogan berhasil merebut kembali kendali dan melakukan pembersihan orang-orang yang dianggap pro kudeta. Dan dengan dalih kudeta itu juga tahun 2017 diadakan referendum lagi yang akhirnya menghapus jabatan Perdana Menteri dan memberikan lebih banyak kekuasaan ke presiden. Sistem politik Turki berubah dari parlementer jadi presidensial. Siapa yang diuntungkan? Tentu saja Erdogan yang waktu itu jadi presiden, punya kekuasaan yang semakin kuat. Dan pada tahun 2018 dia terpilih kembali untuk periode kedua. Harusnya periode kedua dia udah nggak bisa nyalon lagi. Karena dengan sistem presidensial pada waktu itu maksimal cuma 2 periode, sama kayak di Indonesia. Harusnya udahan dong Erdogan, tapi lagi-lagi ada aja celah hukumnya. Alasannya sih karena sistem udah diubah pada 2017, maka periode sebelumnya dianggap nol. Dan dengan cara ini Pak Erdogan bisa maju lagi untuk periode ketiga pada 2023. Apakah Erdogan akan maju lagi di periode selanjutnya? Petinggi AKP bilang itu udah jadi agenda partai. Dan petinggi MHP, partai sekutunya Erdogan, udah juga ngasih tanda-tanda bakal mengubah konstitusi lagi. Dan beginilah cara Bapak Erdogan, tokoh yang ditemui Pak Prabowo kemarin, bisa berkuasa sekian lama, selama 20 tahun.